20% saja dari keseluruhan pionir ya yang terdata di P-Network ya. 80%-nya ini ada yang masih pending, ada juga yang memang belum sama sekali dapat slot untuk melakukan verifikasi KYC teman-teman ya. Itu analisa saya ya. Halo sobat Pioni, selamat datang kembali di P-Network Update teman-teman. Kita akan mencoba membahas lagi mengenai Open Mainnet teman-teman ya. Saya rasa teman Open Mainnet ini menurut saya gitu ya, menurut saya dan menurut analisa saya nih teman-teman, maaf kalau memang salah. Saya rasa Open Mainnet ini teman akan masih cukup lama gitu ya, tapi entah kapan ya. Hanya core team dan waktu yang bisa menjawabnya ya. Kenapa saya katakan masih cukup lama teman-teman? Karena penyebabnya tiga hal berikut teman-teman ya. Walaupun ini memang sebetulnya sudah saya bahas di konten sebelumnya, tetapi memang banyak juga di kolom komentar yang menanyakan gitu ya, katanya Bang, Open Mainnet tanggal 28 Juni mungkin hoax. Mungkin saja bisa jadi hoax, bisa juga betul gitu ya, akan terjadi Open Mainnet tanggal 28 Juni. Tetapi kalau kita lihat dari indikator teman-teman ya, indikator atau parameter, walaupun parameter yang diberikan oleh core team ini sebetulnya ambigu teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, tidak secara detail dikatakan di white papernya atau di mode facts-nya itu dikatakan tanggalnya ya, kapan Open Mainnet, bulannya, tahunnya. Dan walaupun ada indikator atau parameter dengan jelas gitu ya, misalnya di angka berapa juta nih pionir yang sudah lolos KYC baru akan Open Mainnet, atau di berapa miliar koin yang sudah dimigrasi ini akan tercapainya Open Mainnet, dan itu tidak dijelaskan secara detail teman-teman. Jadi ya sebetulnya ambigu gitu ya, kita hanya bisa menerka-nerka gitu kapan Open Mainnet ini akan terjadi. Tapi saya berpendapat memang akan masih cukup lama karena 3 poin berikut teman-teman. Nah teman-teman, penyebab pertama menurut saya, menurut logika saya gitu ya, dan menurut analisa saya, ini Open Mainnet akan masih cukup lama karena masih banyak pionir yang belum lolos KYC. Walaupun memang saya tidak punya data secara valid gitu ya, berapa juta pionir yang sudah lolos KYC, berapa juta yang belum. Tetapi kalau kita lihat sehari-hari ya, baik itu kita di forum-forum Facebook, di grup-grup WA, ini memang kebanyakan yang masih belum lolos KYC teman-teman ya. Begitupun para subscriber saya yang di kolom komentar, memang kebanyakan ini belum lolos KYC teman-teman. Jadi dapat saya analisa atau saya simpulkan memang mungkin gitu ya, ini 50% pun belum ya yang sudah lolos KYC teman-teman. Malahan saya menganalisa dari berbagai situs juga, ini kemungkinan ini teman-teman yang sudah lolos KYC itu hanya 20% saja dari keseluruhan pionir ya yang terdata di P-Network ya. 80%-nya ini ada yang masih pending, ada juga yang memang belum sama sekali dapat slot untuk melakukan verifikasi KYC teman-teman ya. Itu analisa saya ya. Jadi alasan pertama kenapa Open Mainnet menurut saya nih ya, lagi-lagi menurut saya teman-teman ya, masih cukup lama, yaitu satu, masih banyak pionir yang belum lolos KYC teman-teman ya. Dan saya disclaimer on dulu teman-teman di sini ya. Saya disclaimer on dulu. Data hanya perkiraan saja dan belum tentu valid. Ini hanya analisa saya teman-teman ya. Memang saya baca dari beberapa situs dan web, ini mengatakan ada yang 10%, ada yang 25% untuk yang lolos KYC saat ini ya. Kemudian alasan yang kedua teman-teman, kenapa kemungkinan ya Open Mainnet ini masih cukup lama, yaitu yang poin kedua, masih banyak koin yang belum dimigrasi teman-teman. Ada beberapa teman kita yang memang sudah cukup lama lolos KYC, seperti saya pun ya, sudah hampir 2 bulan nih lolos KYC, tetapi di tentatif lolosnya, dan koinnya memang belum dimigrate teman-teman ya, belum dimigrate ke saldo mainnet. Nah ini kemungkinannya malahan mungkin di bawah 20% teman-teman ya.
Kalau tadi kita analisanya, saya analisanya dari berbagai situs web ini yang lolos KYC baru 20% dari taruh dari 40 juta pionir gitu ya, 20% yang lolos KYC, dan kemungkinan yang belum migrate pun ini masih banyak teman-teman ya. Mungkin yang sudah migrate nih dari 20% yang sudah lolos KYC mungkin hanya 10% saja teman-teman ya yang sudah dimigrate ke saldo mainnetnya. Itu analisa saya ya. Jadi maaf kalau memang datanya memang tidak betul-betul valid teman, tapi saya memang ngambil datanya dari situs-situs luar ya, situs yang bukan P-Network ya, dari situs-situs yang membahas mengenai P-Network teman-teman. Makanya saya disclaimer on dulu, data hanya perkiraan Anda saja dan belum tentu valid ya. Jadi itu alasan kedua kenapa Open Mainnet saya rasa memang masih cukup lama, karena masih banyak koin Pi coin yang belum dimigrasi ke saldo mainnet ya. Bagi yang sudah lolos KYC seperti saya pun ya memang harus ekstra sabar lagi. Setelah di tahap pertama menunggu untuk lolos KYC, mungkin ada yang cepat, ada yang cukup lama, ada yang setahun ya untuk menunggu lolos KYC ya, baru lolos KYC. Itu pun tahap keduanya di poin ke-8 masih harus menunggu lagi untuk dimigrasi. Itu pun masih cukup lama ya, ada yang cepat, ada yang nyampe 6 bulan, setahun nunggu dari lolos KYC menuju dimigrasi. Itu memang ada yang cepat, ada yang lama teman-teman ya. Itu poin yang kedua yang menurut saya kenapa Open Mainnet ini masih cukup lama ya teman-teman. Poin yang ketiga teman-teman, untuk alasan saya nih, analisa saya kenapa Open Mainnet ini masih cukup lama, karena memang masih banyak utilities, apps, dApps di hackathon pun yang memang belum siap digunakan teman-teman ya. Walaupun ada beberapa dApps yang saya lihat memang sudah siap gitu ya masuk Open Mainnet ya, seperti ada menu pembayaran ya, menu transfer, itu sudah siap mereka. Tinggal ya Open Mainnet saja, Open Mainnet, investor masuk, kita bisa menggunakan P-Coin untuk alat bayar di sana ya. Kalau sudah ada investor masuk di dApps tersebut untuk menjual barang atau produk mereka atau jasa mereka ya. Nah teman-teman, memang masih banyak utilities yang belum siap ya, dan memang makanya di updatean terakhir kemarin kan itu hackathon kuartal ketiga ini akan segera diluncurkan lagi, dan di hackathon itu kan si core team mendorong lebih lagi untuk para developer membangun dApps lagi ya. Bahkan kan di Stanford University pun si Dr. Nicholas Kokalis ini mengajak para mahasiswanya ya untuk untuk mengembangkan startupnya itu ya, startup yang dibangun oleh para mahasiswanya nih, agar nanti support ke P-Coin ya teman-teman, P-Network untuk sebagai alat bayarnya ya. Makanya dengan adanya dorongan terus nih ya dari core team untuk di hackathon, supaya lebih banyak lagi dApps, utilities yang makin banyak dan makin siap untuk menjelang Open Mainnet, makanya hackathon diluncurkan kembali ya. Nah teman-teman, jadi memang tiga alasan tersebut saya yakin walaupun tidak ada tertulis secara detail, ini memang masih ambigu teman-teman ya. Jadi tidak ada, walaupun sudah dikatakan secara tertulis indikator-indikator yang tiga ini teman-teman ya, mulai dari berapa yang lolos KYC, berapa koin yang sudah dimigrate, itu kan tidak ada patokan secara angka detail dari core team. Mereka hanya mengatakan akan segera menjelang Open Mainnet apabila ya enclosed dirasakan cukup matang. Itu tadi yang lolos KYC makin banyak. Ini kan banyaknya nggak jelas nih, banyaknya berapa persen atau berapa juta pionir. Kemudian koinnya pun yang dimigrate makin banyak. Nah ini tidak ada angka yang jelas yang pasti berapa juta koin yang sudah dimigrate baru akan ke Open Mainnet. Kan tidak ada angka secara detail dari core team teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan saja memang seiring dengan waktu dan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyaknya orang berkontribusi, developer berkontribusi, dan semakin banyaknya juga para pionir yang tergabung, ini merupakan sumber energi yang bagus ya, sumber daya tarik untuk para investor luar untuk nanti melirik nih P-Network ini di Open Mainnet teman-teman. Bahkan saat sekarang pun saya harap memang banyak investor yang tertarik ya untuk menggunakan P-Coin sebagai alat bayarnya nanti setelah Open Mainnet teman-teman ya. Jadi teman, intinya saya ingatkan kembali, ikuti terus channel ini dan di subscribe, like, komen, juga ikuti terus
media sosial resmi dari Core Team ya yang ada di aplikasi P-Mining kita. Dan sekali lagi saya disclaimer on, data yang saya suguhkan di diagram dan sekali lagi saya disclaimer dulu bahwa data yang saya suguhkan di sini hanya analisa saya pribadi, ini belum tentu valid sesuai dengan yang ada di data di P Network teman-teman ya. Sekian, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.